Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi yatasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya berurut, jadi ini saya sudah susun sedemikian rupa. Cuma ini masih kurang satu bahasan, menguburkannya belum ditulis. Jadi ini baru sampai ke mengkafani. Ini sampai mengkafani ada 15 halaman. Ya, nanti mungkin bisa diringkas kalau ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan bahwa kita semua pasti akan mati, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang kullu nafsin itu artinya tiap-tiap jiwa itu za'iqah, akan merasakan kematian. Jadi kematian itu meskipun ragam sebab tapi tetap ujungnya adalah kematian. Dan kematian itu bukan akhir, tapi ia adalah awal kedua dari kehidupan kita yang kedua, yakni kehidupan akhirat. Dan sebelumnya nanti akan dimasukkan ke alam lain yang kita sebut sebagai barzakh atau alam kubur. Dan di alam kubur itu kita tidak didiamkan untuk diculjenkeun, tapi akan ditanya oleh malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dua malaikat itu akan datang kepada kita dan akan mendudukkan kita, jadi orang didiukeun, kemudian akan ditanya. Salah satunya yang kemarin itu, Atadri hadar rajul, apakah kamu tahu orang ini? Nah, itu salah satu. Meskipun nanti ada juga pertanyaan itu marabbuka dan seterusnya. Ya, jadi bahasa heureuy nama saking kubageurna Allah itunya. Allah teh mere nyaho ka urang ti heula memeh maot. Dina Quran dijelaskan kumaha engke dikubur, dina hadis-hadis gue dijelaskan. Jadi ketat keneh ujian nasional, ketat keneh tes masuk gawe ke perusahaan. Tak ya bocoran aya mah dibocorkeun teh. Jadi bahasana tinggal ngapalkeun. Dan masih ingat seperti yang pernah saya sampaikan dulu ketika kecil tuh saya diajari oleh yang kata itu kakak-kakak kelas lah kalau kita sebut ya di madrasah. Kecil lamun ditanya waman imamuka sahanu, jadi imam, jawab cina Imam Asy-Syafi'i gitu. Nah, jadi Imam Syafi'i imam itu entah kesalahan di mana itu ajaran kok sampai ke Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i teuing yang mah teu ngajarkeun. Padahal yang dimaksud imam di sini adalah Al-Qur'an. Itu. Baik, ketika mati kita itu
berarti kan terlepas ruh kita itu. Ruh kita meninggalkan jasad kita. Jadi ruh sendiri tidak mati. Ruh itu tidak mati. Bagaimana mungkin ruh mati? Ruh itu ditiupkan Allah. Dan ruh itu adalah bagian dari ruhnya Allah. Jadi mual maut dari ruh. Kan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilum ma tashkurun. Memehna kan disebutkan summa nafakho fihi mir ruhihi. Jadi sabada orang dijadikan mungkin dina 4 bulan ditiupkan rohna. 4 bulan 10 poe kan ya. Jadi 4 bulan 10 hari dalam riwayat Imam Muslim ditiupkan ruh oleh Allah. Urang hirup we tadina jero beuteung teh. Gitu. Nah didinya ditetapkan rezeki, senang bagja, cilakana, pirang-pirang saja. Jadi ruh itu ditarik saja, ruhnya sendiri tidak mati. Jadi dicabutnya itu ruh itu dari jasad kita. Nah, jasad kita menjadi tidak bergerak. Nah itu artinya bahwa kalau sekarang kita bisa melakukan apapun ini jasad ini, itu karena ruh ada dalam tubuh kita. Coba ruh nanti cabut. Nah, itu pasti kita akan mati. Nah nanti setelah ruh itu dicabut lah oleh malaikat Israel itu, nanti kan diwadahan si ruh nanti ada ceritanya. Udah ngabahas praktekna lah. Jadi jelema nu mukmin mah diwadahan dina tampan anu sae, anu diamparan kain wol sutra lembut sekali. Kemudian dibawa ke atas sampai langit dunia, ditanya siapa dia? Dia si fulan, anak si fulan, dia orang yang saleh. Terus naik sampai ke langit ke-7 kayak duihkeun. Tapi kalau orang munafik nggak demikian, orang kafir. Jadi nampanage tina bahan anu kasar, mantak tengenah karena ruhna gitu. Dan baunya luar biasa. Sehingga ketika sampai ke langit dunia itu, malaikat penjaga langit dunia itu akan nanya, siapa ini si fulan ini? Bau sekali. Jadi pintu langit yang pertama saja tidak dibuka. Nah kemudian dikembalikannya dengan cara dilempar. Hari tadi mah dipernahkeun, ya, ieu mah dialungkeun. Malah dalam satu riwayat, langit tidak menerima, bumi tidak menerima. Di mana tuh eta? Eta disebut marakayangan. Man urang mah sok suudon kanu cilaka, katabrak marakayangan. Baik. Nah, jadi yang kita perlakukan itu apa sebenarnya? Yang kita perlakukan itu jasad yang sudah tidak berruh. Betapa Islam memuliakan jasad. Pan jasad itu sebenarnya artina ari ruhna mah. Tapi dalam Islam jasad yang tidak berruh itu tetap harus diperlakukan secara mulia. Itulah mengapa kemudian ada prosesi pemulasaraan atau namanya teh pengurusan. Ini saking Islam memuliakan jasadnya manusia. Dulu kan pernah ada orang yang kerjanya cuma maksiat saja. Nabi jangan cerita. Sampai-sampai saking takutnya ketemu Allah, dia pesan kepada anak-anaknya, nanti kalau bapak mati tolong bakar saja ya. Dibakar. Nanti kalau sudah jadi abu, sebagian disebar di mana, sebagian di mana. Pokoknya mau ulang hiji we si jasad teh. Kan yang ditakutkan itu kembali ya kepada Allah, bertemu Allah, sing ditanya mantak sok duruk we nepikeun ka jadi lebu, jadi abu, nanti sebarkan di mana, yang sebagian di laut, yang sebagian di mana. Hari paktepan ku Allah dikumpulkeun deui. Da Allah mah gampil kan gitu. Dikumpulkeun deui, panggil jeung Allah, ditanya ari maneh kunaon. Munda abdi rumaos ya Allah, cenah abdi teh seueur dosa, seueur maksiat. Abdi teh alim tepang sareng anjeun-anjeun teh amok cucup
ngewak marah, dan seterusnya. Awal cuma tersenyum saja. Ketakutanmu itu sudah menyelamatkan kamu. Buktinya kamu sekarang ketemu saya. Dan itu akhirnya karena pertobatan di akhir sebenarnya. Tadi tian musieun ta panggijing Allah manehna tobat. Akhirnya dihampura dosa. Itu. Jadi satungtung orang teu syirik mah insyaallah lah bakal dihampura ku Allah. Itu. Ngan ulah bongkana anu penting mah teu musyrik urang rek nyen maksiatkeun loba aya nya entong. 50.000 tahun ke orang di padang mahsyar nungguan dihisab. 50.000 tahun. Pan 50.000 tahun akhirat teh sehari di akhirat itu kan 50.000 tahun kita ya. Itu mimma ta'udun kan. Alfasana iya khamsina alfasana mimma ta'udun itu. 50.000 tahun. Urang cenah umurna seberapa kamari teh? Sajam setengahan lah kira-kira. Tapi dah ente sebenarnya orang hirup 10 tahun aja gitu. Ngan diibaratkeun dah gitu lamun dibandingkeun jeung akhirat jaga. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan kepada mayit itu? Ketika kita mendapati orang yang meninggal dunia itu, pejamkan dulu matanya. Sebab nanti ada mayit-mayit tertentu itu yang matanya terbuka. Mengapa demikian? Karena ada satu riwayat yang begini. Dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Kemudian Nabi katanya masuk ke Abu Salamah dan ketika itu beliau sudah meninggal ya gitu. Kemudian fa'agmadahu ya, ketika itu kedua matanya terbuka ya, syaqqa basaruhu itu basaruhuma itu terbuka. Maka Nabi Muhammad SAW itu kemudian menutupkan matanya, ditutup lah, ditutup, ya, ditutup. Kan kita sering ya kalau ada yang meninggal orang sepi tutup secara. Itu sunnah Rasulullah, Nabi melakukan itu. Mengapa? Sumakola inna ruha idza qubido taba'ahul basar. Karena ruh itu ketika diambil maka mata yang akan mengikutinya. Jadi soca orang itu bakal ya meskipun memang kita mengetahui faktanya ada juga mayit-mayit tertentu yang tidak seperti itu. Tapi dilihat dari segi keumuman itu selalu saja bahwa mata itu akan mengikuti ruh ketika keluar. Karena ruh itu rata-rata dicabut dari atas kepala. Nah itulah mengapa kan ciri kematian itu dari kaki kan. Jadi ruh teh dicanak tadi didudut gitulah. Jika ngadudut naon menurutnya. Jika ngadudut cucuk tina lauk menurut cucukna dicabut gitu. Kan sekarang itu ada itu orang-orang yang pintar sekali itu ikannya katinggal di sana tapi cucuknya geus eueuh gitu. Ada tekniknya, teknik tertentu. Meskipun nanti ada proses pengambilan nyawa itu, ruh itu dari bawah justru dibetot, dihanap di mata kaki jempol. Nah, itu yang paling sakit. Jadi rata-rata umum nama tilu dia ya tiluhur. Ya. Nah ini ada yang ditarik dari bawah. Ya kita tidak tahu persis siapa dengan cara apa Allah itu mencabut nyawa seseorang. Cuma kalau melihat riwayat Nabi ini bahwa ya seperti umumnya dicabut tuh dari ya orang sok nyebut teh munan katanya gitu. Gitu. Padahal dari pengalaman saya itu mentalkin orang ya guru saya waktu itu hembusan terakhir apa namanya nafas itu memang terasa sekali. Jadi nggak sebenarnya Pak orang namanya ngahiuhna naon gitu, ngahosna teh gitu kan. Itu. Jadi ketika illallah begitu itu terasa sekali set gitu tuh angin keluar terakhir dan setelah itu nadinya berhenti. Itu satu ya, jadi dipejamkan matanya dulu. Nah,
Nah, ketika memejamkan mata itu ada doa tertentu tidak? Ya tidak ada sebenarnya. Jadi teu aya doa khusus gitulah ya anu diucapkan. Tapi Rasulullah SAW itu pernah berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi uqbihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Itu wabsalahu fi qabri wa nuri dan seterusnya. Jadi intinya mah menurut para ulama bahwa ketika kita memejamkan mata mayit itu kita mendoakan segala kebaikan. Yang terutama adalah pengampun. Jadi nyuhunkeun ka Allah supados ieu mayit teh dihampura tina segala dosa. Bari diusap teh. Gitu. Jadi Allahumma ghfir. Saha sebutkeun pamitiasa nami. Pandi disebutkeun kan Allahumma ghfir li Abi Salamah. Sebab nu maotna Abu Salamah. Allahumma gfir Pak Tata misalnya kan udah disebut bapak namina, syukur-syukur disebut sareng ramana biasanya bina. Allahumma gfir Tata saha lengkapna itu boleh. Bilih bade diusap aja nampak. Bilih bade. Jadi intinya itu ya. Jadi segala doa kebaikan terutama tadi permohonan ampun kepada Allah. Jadi orang menyuhunkeun pangampura kanggo anjeunna. Warfa darajatahu, ya Allah hampura anjeunna oge angkat darajatna. Nah itu. Pokoknya nu saya. Ya. Terus ke doakeun oge eta anu dikantungkeunana. Nah itu. Jeung di dieu kan disebutkeun waqlub ufi uqbihi fil ghabirin dan seterusnya. Jadi silahkan. Tah upami tos beureum kitu tos beureum lah gitu nya. Kumaha pami sesah wae beureumna nya teu kedah dipaksa. Kumaha pika dikaput mah nyentong lah. Upami tos sabaraha balikan ternyata masih tetap terbuka ya biarkan saja enggak apa-apa. Gitu. Nah, yang kedua, ini umumnya kita bisa lihat itu apa? Dengan mengikat ini apa namanya? Dagu. Sebab seperti yang kita tahu ada mayit tertentu yang mulutnya terbuka juga. Nah ini supaya jadi mengikat ya. Kalau bisa ikatannya itu jangan kain yang kecil, ulah kurapia komoh gitu ya. Misalnya ku naon atunya kain atanapi naon eta sok dianggo salat teh misalnya. Ya. Atanapi selendang. Nah, selendang perempuan itu boleh juga. Jadi supaya apa? Supaya tertutup ya. Tidak pun sebenarnya kalau kondisinya sudah tidak terbuka ya nggak apa-apa, tidak diikat juga. Ya. Ini ada pendapat dari Syekh Abdul Ibnu Jibrin rahimahullah ya. Ketika mayit meninggal ditutup mulutnya yaitu karena dikhawatirkan perutnya terbuka ketika dimandikan. Jadi karena kekhawatiran baham nanti terbuka pas diibahkan ketika dimandikan. Itulah mengapa ditutup. Itu di talian. Ya, itu. Pandina film-film pocong sok aya ini. Ya, di talian gitu. Jadi kainnya jangan ulah nu sageung kieu lah, rada ageung nu lebar kan. Dan tidak juga harus kenceng gitu. Dilonggarkan saja, ulah dibawa tek gitu. Eta mah sarojeng nu keheul eta. Aing dendam ka mayit rek ditalian ku aing. Teu meunang eta. Kemudian setelah itu ini persiapan ya sebelum nanti dimandikan ini. Jadi ketika kita melihat ada yang meninggal ya itulah yang dilakukan tuh, menutup matanya, kemudian mengikat dagunya ini ke kepala supaya tertutup. Kalau sudah tertutup udah usah juga. Nah kemudian setelah itu menutup itu si mayit dengan kain. Urang sok biasanya ditutup kunaon? Ku sinjangnya samping ini kan ditutup. Nah, itu. Inna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujia biburdi khibarah. Jadi ketika Nabi meninggal itu ditutup itu dengan apa? Dengan kain yang bercorak. Ya. Hibarah itu artinya yang bercorak.
Jadi henteu kudu ku kain bodas ari keur nutup sementara. Mata kan orang sok ku samping ku naon bae lah. Jadi bebas saja sebenarnya mau kain apa saja nggak apa-apa. Yang penting mayit itu tertutup, jadi tidak terlihat. Ya. Kemudian, nah setelah ini apa yang harus dilakukan? Biasanya keluarkan ngobrol, diskusi. Ya harus disiapkan tempat pekuburannya itu. Jadi jangan dilama-lamakan. Jadi ketika meninggal dunia, maka proses yang di rumah melakukan itu, maka keluarga yang lain harus mempersiapkan proses penguburannya. Nah, itulah mengapa Nabi mengatakan asri ubil jenazah. Ya, jadi segerakan itu jenazah itu diurus teh, ulah diengkekeun. Ya. Mengapa? Fa in taku sholihatun, oh iya betul. Fa in takun sholihatan fa khairun tuqaddimuha. Tukar dimunahan. Jadi kalau si mayit itu adalah mayit yang saleh itu, ya, maka itu lebih baik kalau kalian menyegerakannya. Supaya apa? Supaya dia segera mendapatkan kebaikan atas kebaikan selama hidupnya. Sebab kan ke di kubur teh bakal gasik ditanya ku Allah. Nah, kalau dia lulus ya tentu seperti yang kemarin disebutkan 6 solihan, kamu tidur saja. Menunggu sampai yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Tapi wa iyyaku siwa zalika, apabila mayit itu bukan orang yang baik, ya, maka fasyarun katanya tadaunahu an riqabikum, maka itu menjadi sangat jelek untuk segera kamu lamun bahasana mah diecageun lah gitu. Tina apa? Undak-undak kita. Numata dengan sok lamun nyandak mayit teh sok gancang geuningannya mapahna teh. Itu. Asli ujil. Kalau sekarang kan pakai ambulan ya, lebih gancang deui. Itu ya. Nah, setelah itulah baru masuk ke proses memandikan mayit itu. Nah, hukum memandikan mayit itu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu memandikan mayit itu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa keterangan, nanti dibaca sendiri sajalah ya. Sebab nanti ada air apa yang bisa dijadikan untuk memandikan juga nanti ada dalam hadis. Ini ada 2. Nah, siapa dulu yang memandikan ini? Ya. Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayat. Itu menurut fikihnya seperti itu. Lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat mayit, keluarga. Jadi lamun misalnya saha istri ku carogena gitu. Atanapi ku anak-anak perempuanana gitu. Upami suami nyaku istrina jeung anak-anak lalakina. Itu yang paling bagus. Itulah mengapa fikih mengurus mayit itu harus diajarkan kepada keluarga, karena mereka nanti yang mestinya mengurus itu. Saya masih ingat betul ada teman meninggal, anaknya anak pesantren yang di Cipatat tuh, Firdaus. Banyak para ustadz hadir ya, tapi semuanya bersepakat bahwa karena anaknya juga mengerti fikih, maka anaknya lah yang mengomandani. Dan bahkan anaknya minta bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa ayahanda akan kami urus dalam memandikannya itu oleh kami. Itu jadi luar biasa kan. Nah, itu. Nah, lamun tiasa budak-budak orangnya diajarkan, lain kalah ka malasieun gitu kan. Ngurus bapakna sorangan, ngurus indungna sorangan gitu. Gitu. Saya waktu memandikan bapak mertua itu ya karena anak-anaknya yang laki-laki tidak memiliki pengalaman, saya katakan ayo pada ke sini. Biar nanti saya yang pimpin. Saya burukan kan bari ngibakan gitu. Siapa pegang bagian apa supaya
Ini bapakmu. Yang menyebabkan kamu ada karena Allah itu ini bapakmu. Dia yang telah membesarkan, mengurus kamu sampai jadi seperti ini. Sekarang terakhir perintah agama adalah mengurus dia. Tapi kalau bisa diajarkan kepada anak-anak. Sekarang di YouTube lah syukur ada tutorial ngibahkan mayit. Ajarkan. Ngan paling kendala hiji tadi. Naon kamar itu bahasana jari jipen. Jiji bahasana atana pitu berat. Naon lah bahasanya itu ya. Itu banyak lain tega gitu. Nah, saya pernah waktu bapak saya meninggal itu saya paksa satu kakak yang ini ya karena itu merasa jari jipen itu. Saya katakan, ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mengurus bapak. Ya. Akhirnya dia mau sambil rada kumahan kan. Oh gitu. Kemudian saya bilang, yuk cium kening bapak. Jadi saya komandoi itu semua kakak berlima berarti laki-laki 5 itu memandikan. Jadi itu ya yang pertama itu yang paham memandikan karena memang nanti ada etiket yang harus dipegangi oleh siapapun yang memandikan mayit itu nanti. Ya. Nanti urut-urutannya bisa di ini. Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian pula jenazah wanita dimandikan oleh wanita. Karena kecuali suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya Rasulullah SAW, auratuna mana'ti minha wa manadar qala ikhfad auratak ila min zaujit au mamalakat yaminuk. Jadi tetap kudu dijaga hari aurat mah gitu. Kecuali oleh pasangan ya, dan juga budak sahaya yang sudah dimerdekakan dan menjadi milik diperistri lah begitu. Boleh tidak misalnya anak di bawah usia 7 tahun ikut memandikan kan juga ada misalnya. Nah ini dalam konteks fikih pasti ada pertanyaan. Ari budak klitik menang itu sebagai bentuk ya kan ada itu anak yang karena ditinggalkan mati oleh bapak atau ibunya itu buat nangis dan seterusnya. Itu boleh misalnya diajak untuk ikut memandikan. Kalau memungkinkan mentalnya itu malah menjadi bisa lebih kuat dan bisa lebih menerima, boleh gitu. Baik ibu ataupun bapak. Nu penting tadi budaknya masih can balik itulah bahasanya. Ya. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini mah lebih ke ininya. Pertama, itu tadi kalau mau pakai sarung tangan. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Ngan sarung tangannya meureun sanes sarung tangan nu kanggo masak nu kandel sanes ieu mah pan aya sarung tangan nu didamel tina naon tina karetnya pamit telepatnya nu ipis itu boleh. Ini masker juga sebenarnya mah enggak ya, ini nya ieu mah keun we pan tadi bisi jari jipen teh tina sok di masker. Nah itu ya mah lebih ke ini saja, ini lebih ke etiket ya. Nuka tiluna spon akhir ngagosokna gitu. Sebenarnya teu perlu oge gitu. Ngan ieu mah bilih bade nganggo spon teu naon. Nah, ini yang jangan lupa itu kapur barus. Disebut kapur barus teh sebab ti barus di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah. Jadi itulah mengapa emang di Mekah aya kapur barus. Kapur barus di Mekah teh didatangkeun di Sumatera. Ya, gitu. Itu memang disebut kafur. Orang nyebutnya kapur barus leres kan? Kamper, nya disebut kamper teh memang tina getah kamper kan, kamper kan. Kayu kamper itu. Itu memang yang paling top itu. Saya tidak tahu apakah sampai hari ini topnya atau tidak. Itulah mengapa sekarang ini sejarah Islam sedang dilakukan pelurusan. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Adlizon ini. Salah satunya adalah awal mula Islam masuk ke Nusantara.
Karena ternyata di daerah Tapal Tengah, di daerah Barus itu ada catatan-catatan, dan itu di tahun Nabi masih hidup. Gitu. Jadi jigana geus ti baheula sebenarnya eta komunikasi antara Arab atau ya Jazirah dengan Nusantara sejak dulu. Di zaman pra-Islam bisa jadi bahkan. Ya karena tadi Nabi sudah mengenal yang disebut dengan kapur Barus, sidr itu. Ya. Dan memang Nabi menyebutnya kafur. Menyebutnya kafur itu kafur. Menggunakan kata kafur. Nah, itu kan aya nutos di ieu geuningan. Nutos di naon? Cairkeun, aya nu masih kene golondongan terus dibubuhkan, nu terus bubuhkan macam-macam. Untuk apa itu? Untuk pewangi itu. Ya, untuk pewangi. Ya. Ya kalau kita kan kadang-kadang sok ngagerus ngadadaknya gitu. Kalau bisa di sini jangan ngagerus ngadadak, namun teh sama tos lembut ayat aya. Ame tong barabe maksudna teh tong ngadadak ngagerus. Ari ngadadak ngagerus gitu sok rusuh teu puguh jadi gruntulan gitu. Hawatos pan kana kulit. Sakali deui nyaget tos teu ngarasakeun nyerina. Tapi kan orang dipiwarang ku Nabi, disuruh oleh Nabi untuk memperlakukan mayit itu dengan mulia, dengan cara yang baik. Gitu. Kemudian daun bidara jika ada ya. Nah, mengapa dipilih daun bidara? Karena berbusa. Nah busa itulah yang mengandung apa itu namanya itu, untuk supaya tidak, namun bahasa Sunda mah teu leueur, ya tidak licin. Ya. Supaya kesat gitu kan. Itu fungsinya. Nah kalau sekarang kan bisa diganti dengan apa? Sabun bisa. Ya. Dengan sabun. Nah sabun sekarang kan macam-macam, ada sabun sirih macam-macam lah itu. Ya, itu busanya sebenarnya. Sebab kalau wanginya kan didapat dari kapur barus itu. Gitu. Ya. Nah, itu. Dan daun bidara ini kan bisa difungsikan untuk kuramasna kan. Ini apa nih? Budahan gitu. Kenging itu lamun misalnya ku merang. Ini merang ya merang kan. Kalau dulu kan kita juga sering dipakai sampo kan merang itu. Yang dibakar itu kan. Bakaran merang itu dipakai sampo. Itu berbusa juga itu untuk ngebersihan. Nah kemudian ya tentu embernya harus disiapkan juga, ya jolang atau lamun diurang teu aya jolang atau selang. Itulah mengapa nanti kan bisa begini, misalnya satu ember kita siapkan itu sudah dicampur dengan kapur barus misalnya. So misalnya tadi dengan sabun. Itulah mengapa nanti dalam Safinatun Najah itu, Safinah, kitab Safinah itu yang disarai oleh Syekh Nawawi itu. Kasifatu saja itu kan. Nah, itu nanti ada praktek-praktek, ada sabaraha guyuran itu kan. Itu ada yang 1 kali, ada yang 3 kali maaf, kemudian ada yang 5 kali, yang 7 kali, dan tekniknya juga bermacam-macam itu. Jadi misalnya guyuran pertama teh nah cai eta heula sabun heula misalnya. Tapi setelah tadi diwudukan kan. Gitu. Maksudnya di naon? Dibasahi dulu area anggota wudunya, itu baru nanti dikucurkan cai sabuna gitu. Kemudian kita bilas gitu. Itu nanti ada tekniknya itu. Memang kudu praktek sih sebenarnya. Kemudian gayung, kemudian kain menutup aurat mayit, karena nanti ada bagian tertentu ketika dimandikan tetap harus tertutup itu aurat itu ya. Kemudian plester juga disiapkan. Lamun misalnya mayit itu kecelakaan, nah, kemudian ada luka misalnya, itu bisa kan pernah saya ceritakan ada yang kecelakaan nabrak benteng, dua-duanya meninggal, itu sampai dikuburkannya darah masih terus mengalir, itu di kain kafannya terus memerah itu. Nah kemudian ada juga yang menganjurkan gunting kuku, namun misalnya tinggal si kuku para ranjang guntingan. Nah baik,
Kemarin saya pernah cerita bahwa aya nu disebut istilah ngalesu, melemaskan anggota tubuhnya siapa? Mayit itu. Jadi ketika memandikan itu salah satu hal yang harus kita lakukan adalah ini. Adapun melemaskan persendian, hikmahnya untuk memudahkan ketika dimandikan. Nah, ini kan bisa dilakukan sebelum dimandikan atau ketika memandikan. Saya pernah ceritakan minggu kemarin itu. Jadi ada mayit yang kedapatan di subuh hari sudah rarangkang begitu. Itu kan pelan-pelan dilesu lah bahasanya begitu. Nah, supaya bisa. Itu dilemaskan dulu. Supaya apa? Supaya tadi ketika dimandikan mudah. Sebab ketika ada bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang sulit, itu pun akan menyulitkan kita ketika memandikan dia. Itu pengalaman yang memandikan pasti mengalami situasi-situasi seperti itu. Jadi ayam mayit nu gampang diibakan anak, ayam rada sesah. Itu memang fakta itu, tidak dimungkiri. Tapi itulah mengapa kan kalau kita sudah memandikan, kita tidak boleh menyampaikan kan apa yang kita lihat. Tapi ini untuk pengalaman saja bahwa secara faktual itu ada peristiwa-peristiwa itu, di mana yang memandikan itu merasa kesulitan untuk memandikan mayit-mayit tertentu itu karena kondisinya. Gitu. Apalagi mayit yang punten katabrak ku kareta nu hancur. Gitu. Itu kan saya waktu di Padalarang tuh sewas berkali eta peristiwa katubruk. Ngeri lah. Nah, itulah mengapa kita harus pelan-pelan itu. Karena begini, kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan gitu. Mematahkan tulang mayit itu seperti kita mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Jadi kita harus hati-hati betul. Matahnya kudu naon namina teh kudu tarapti lah lalaunan gitu. Untung abung lo geus maut kan jadi bangkai bulang wapur. Itulah mengapa saya kan tidak merekomendasi untuk mujid-mujid apalagi sampai keras tekan-tekan. Memang kalau Syekh Nawawi mengatakan itu harus ada semacam pijitan halus, sebutnya begitu, pijitan halus. Tapi yang saya tahu tidak, faktanya bukan pijitan halus, itu kasar bahkan. Padahal seperti yang saya sampaikan, kita bersihkan apa yang keluar, apa yang nampak itulah yang kita bersihkan. Itu kudu dicolokkan, itu kudu dikumahan. Ya. Nah kemudian kan dilepaskan pakaiannya kan, pakaiannya kan dilepaskan. Nah, kalau bisa dilepaskan normal, kalau tidak bisa ya gunting. Gitu. Jadi dilepaskan, kalau tidak bisa digunting. Di sini disebutkan wa khuli asyabuh, jadi dilepaskan tuh pakaiannya. Yakni asyab allati mata fiha. Jadi pakaian maksudnya pakaian yang ketika dia meninggal tuh dilepaskan dulu. Jadi sebelum dimandikan lepaskan. Ya biasanya dilepaskannya ya di tempat pemandian kan biasanya itu. Ya. Itu ya. Dan itu pakaian yang dilepaskan bisa dijadikan sebagai tutup, boleh untuk bagian tertentu tadi yang auratnya itu bisa digunakan untuk menutup bagian auratnya. Nah. Ya nanti harus adalah, nanti saya contohkan ya. Hanya memang kan yang harus diketahui bahwa nanti kan beda ketika nanti ada peristiwa meninggal di tanah suci ketika dia sedang ihram kan, itu kan tidak boleh ditutup wajahnya. Jadi tidak boleh wajah dan kepalanya ditutup, tak boleh, harus dibuka. Saya melihat ini di Twitter, itu mungkin bapak-bapak juga melihat ada mayit. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi itu viral sekali. Itu tersenyum itu memang. Senyum itu senyum-senyum yang kelihatan giginya. Bukan senyum mesem gitu, bukan. Saya sayang tidak di screenshot gitu. Nah, itu dari Timur Tengah itu. Itu juga katanya kan jenazahnya siapa? Imam Samudra ya. Itu yang heboh itu. Ketika digali kan setelah beberapa masih utuh,
dan nampak tersenyum. Cuma itu sunggingan saja, tetap balem. Ari ieu mah katingal waosna. Seperti yang tertawa melihat sesuatu yang menyenangkan. Itu ya kita juga nah bener gitunya. Tapi itu sepertinya asli fotonya itu. Jadi bukan AI. Bukan AI itu. Ya. Kan sekarang bisa dibuat ya ku AI ku si AI itu ya. Ya itu. Nah, kemudian ini masih cara ya, tempat mandinya tentu harus ditutup, dikuribang lah gitu, karena tadi orat kan. Nah ini ada teknis pemandiannya juga di sini, nanti mungkin. Ya. Nah saya ingin menyampaikan ini, jadi cing kumahanya, ayah nu ridho tuh kapayun ngagoler dia. Ya. Ya. Memang kapan ya bisa kita prakteknya? Jadi kain kafannya juga disiapkan begitu. Ya. Kena hari memandikannya mungkin lah pura-pura we, tapi mengkafinnya mah kudu bener gitu. Jadi mengkafaninya itu. Sebab nanti teknik mengkampaninya juga ada. Nah ini kan di sini disebutkan ini ya. Ngamandikeun teh kudu ganjil. Berapa itu? Bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, bisa 9 kali. Pokoknya ganjil sampai bersih begitu. Sampai kita yakin bahwa mayit itu bersih. Di sini disebutkan babu mayustahabbu an yugsala witran. Jadi Imam Bukhari itu membuat judul bab ngeunaan disunahkeunana ngamandian mayit teh ganjil. Gitu. Jadi ini ganjil. Di sini disebutkan igsilnaha wa kana fi anna ummu atiyah qalat ya. Malah disisir di dia wa masyatnaha salasa kurun. Dikepang malah dijadikan tilu. Ini kan perempuan rambutnya sok panjang. Nah itu bisa dikepangkeun. Tapi kalau ngamanjurna bisa ganjil. Jadi jangan genap, itu memang itulah apa yang memandikan itu harus paham fikihnya itu. Jadi dianjurkan ganjil itu, ya. Yang tadi sidr sudah ya. Kemudian babu mayubda'u bi mayaminil mayit. Jadi kalau kita memandikan mayit itu jangan asal banjur. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah membasuh anggota wudu. Dan ketika kita membasuh anggota wudu, ada juga yang menyebutnya ngawudukeun malah itu diwudukan ya. Nah, itu tentu yang kanan dulu. Nah, ini yang disebut dengan bimayaminil mayit. Jadi bagian kanan dulu. Jadi nanti ketika kita ngamanjur manjuran bagian kanan dulu. Dan setelah diwudukan atau dibasuh anggota wudu itu kan kemudian dibanjur. Nah manjur nanti nu bagian kanan dulu. Dari atas ke bawah tuh. Gitu. Yang tadi itu hitungannya harus ganjil. Kanan dulu, terus tengah, terus kiri gitu kan. Misalnya cai sabun heula tadi setelah diwudukan itu cai sabun heula supaya kan dibilas kan gitu. Pun demikian ketika kita membilas menggosok-gosok itu bagian kanan dulu, terus maju ke tengah ke kiri gitu. Ya. Di sini disebutkan ibda'na bimayami niha wa mawadi'il wudu minha. Jadi kita memulai katanya itu dari bagian kanan dan anggota-anggota wudu. Jadi sebenarnya bukan diwudukan, tapi kita mendahulukan anggota wudu itu yang pertama kita cuci, yang kita basahi begitu. Ya. Ini ya. Ya kalau ini ada hadis ininya. Kemudian babu yaj'alul kafur fi akhirih. Nah, itu yang kafur barus itu nanti di bagian akhir untuk sebagai pewangi. Malah kalau Imam Syekh Nawawi itu disebutnya ada disebut al-ma'ul qoroh. Ma'ul qoroh itu maksudnya ada air murni, maksudnya air bersih yang tidak dicampuri dengan tadi sabun, apalagi bidara atau kafur barus. Jadi ketika memandikan itu. Jadi awali dengan air bersih, kemudian dibanjur ku cai tadi
daun bidara atau sabun, kemudian digosok-gosok, kemudian di banjur deko cair bersih. Nah itu terakhirnya boleh itu dengan air kapur barus itu untuk wangiannya itu. Ya. Nah, ini yang tadi kalau perempuan boleh itu si rambutnya diikat itu ya. Kalau panjang, nah, dikepang. Nah, ingat di kepang itu tradisi wanita dimanapun negaranya itu. Di Arab Saudi, maksudnya di Jazirah Arab juga wanita berkepang itu sudah sesuatu yang biasa. Coba tinggalin film Nabi Muhammad kan The Messenger ya. Ya betul ya. Itu yang karya siapa tuh? Siapa? Itu kan waktu perang apa itu Hindun istrinya Abu Sufyan itu kan rambutnya dikepang. Itu memang faktual itu. Jadi dulu itu wanita-wanita itu dikepang. Siti Aisyah itu sering dikepang oleh siapa? Ummu Aiman, pengasuh Nabi itu, yang suka buatin itu kue untuk Nabi itu. So, aku mau budak dikepang gitu ya. Itu biasa. Nah, ketika meninggal pun itu dikepang juga. Jadi tidak mesti dipotong rambut begitu ya. Nah, itu. Coba bagaimana nih? Siapa yang bisa ke depan ngagoler? Ya weh sementara heula weh lah. Siapa yang akan ke depan ngagoler? Nah, sok. Coba ya. Baik. Sok mohon. Mohon ngiblat pan. Ah, nyantak itu leres. Ah. Sok. Parga kadi parga. Sahde nubade. Jadi nanti ketika pertama ya. Jadi ketika meninggal ini pertama yang harus ini ditutup dulu itu. Jadi ini. Ya. Yang tadi tuh pakai doa apa tuh? Allahumma gfir siapa gitu. Warfa darajat dan seterusnya ditutup. Itu kan? Kemudian diikat pakai kain itu yang gede kalau terbuka, kalau tidak ya enggak usah. Nah, kemudian ini jangan dulu diikat, kan ada yang diikat kan? Diikat itu kalau misalnya setelah dimandikan dan posisi tangan itu tidak bisa disedekapkan, sebab ayat orang kengtea kan? Nah itu bisa diikat supaya tetap sedekap. Tetap posisinya itu tangan kanan itu di atas tangan kiri. Nah ketika meninggalkan seperti ini nih, ya tadi diusap. Kemudian diikat, kemudian ditutup kan. Nah, pada waktu yang sama kan disiapkan tuh pemandiannya dengan segala alat yang kita butuhkan. Ya, pada waktu yang sama juga bagian kain kafan itu harus sudah disiapkan dengan segala kelengkapannya. Nah setelah itu kan digotong, ya, digotong ke tempat pemandian kan. Nah yang pertama harus dilakukan apa? Dibuka dulu kan pakaiannya. Ya. Kalau tidak memungkinkan dibuka seperti biasa ya kita gunting. Dan jadikan bagian dari kain yang dibuka itu sebagai penutup aurat. Penutup aurat itu mana? Bagian tengah. Nah setelah itu ya, ini kan posisinya kan seperti ini kan. Ya. Nah ini yang paling pertama yang harus dilakukan itu apa? Ini menurut Syekh Nawawi dan saya setuju tentang itu. Bersihkan dulu boleh bagian-bagian tertentu, misalnya apa? Hidung. Kemudian mulut. Lain dibanjur kieu ku selang lain. Dia pakai tisu atau pakai apalah kain yang lembut ya, itu giginya diusap dulu kalau misalnya kotor. Kalau tidak ya enggak usah juga. Lain rek sholat gitunya. Nah, itu. Tapi itu boleh dilakukan, tidak apa-apa. Paham ya? Jadi bagusnya dilakukan untuk bersih tadi kan. Nah, baru kan pada proses berikutnya memandikan. Nah, ketika memandikan, yang pertama harus dibasahi apa tuh? Anggota wudhu tuh saya mau nanya.
Berapa macam? 4 saja kan? Pertama apa? Wajah. Yang kedua tangan. Yang ketiga kepala kan? Yang keempat kaki. Itu saja dulu yang dibasuh. Nah setelah itu selesai barulah namun misalnya nganggo gayung berarti dikucurkan. Nah airnya itu bisa dengan air bersih dulu. Itu kan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Boleh dengan air bersih dulu, maksudnya nucan dicampur kuna naon. Sebab kan nanti ada air yang dicampur sabun atau kapur barus kan, ada yang air bersih biasa. Nah, tapi kan kadang-kadang di kita mah langsung air bersihnya, terus sabunnya digosokkan begitu, atau di sabunnya teh dicairkan heula nih kan, kayak. Cuma ini mah misal ini sempurna kita ya, disiapkan tuh air bersih, kemudian air sabun atau bidara tadi kan, kemudian barus. Maka boleh itu yang pertama dengan air bersih dulu bagian kanan dari kepala nih ke bawah. 1 kali kan, 2 kali tengah kan itu, 3 kali kan, itu. Nah kemudian setelah itu kan boleh tidak misalnya langsung tidak air bersih dulu tapi langsung air sabun, boleh, nggak apa-apa. Nah setelah itu kan pasti digosokkan kan. Ya enggak? Digosok rata. Pak Arga ya. Yo di non. Ya pokoknya digosok lah dari atas kepala sampai ke bawah itu. Sebab kan anggota wudu mah tadi sudah di pertama tadi kan. Digosok ya. Sela-selanya itu telinga dan macam-macamnya itu digosok. Ya. Digosok sedemikian rupa, kelek nanaon, ramo-ramona. Ya, digosok. Pelan-pelan tapi. Ya, pelan-pelan gitu. Nah, sampai semua selesai kayak dibanjur deh kan kudu cai bersih. Nah, kalau misalnya bagian atas sudah selesai dimiringkan, bagian mana heula misalnya nu bade dimiringkeun teh kanan biasanya kan, nah, berarti ini malika ditu set da aya nu nahan da aya di gitu otomatis. Iya mah sorangannya maliknya sorangan ya mah sieun eta lamun kejadian gitu sieun. Nah pertanyaan berikutnya sebentar Pak. Ieu mersihan kotoran itu sebisa-bisa itu sebelum tadi yang membasuh anggota wudu. Jadi itu di awal sebisa-bisa dengan ditutupkan tadi kan. Nah, tutup. Kita gunakan tangan kiri diusapan. Gitu. Nah baru setelah itu yang anggota wudhu itu tadi sampai bersih itu, ya, bagian dubur dan juga kubulnya, bagian belakang dan depannya. Jadi dibersihkan dulu dalam kondisi tertutup. Itulah mengapa ketika Malik, ya, Malik, nah itu kan, terus gitu. Ramo-ramo kaki aja sami Pak, ya sami, ya digosok-gosok usuk-usuk. Sebab begini, punten, memang tidak dipungkiri, apalagi yang meninggal itu sakit lama, itu pasti badan itu berminyak lah atau apa, itu leur memang, non leur teh, licin, nah, itu. Jadi memang harus sabar, itu harus sabar itu. Maaf, jadi ya waktu terakhir saya memandikan ya saudara kita kan, itu memang kan beliau sakit lama ya, nah, itu memang agak lama, gitu. Jadi harus sabar betul itu. Ya. Jadi leurna teh lain ku sabun wungkul, tapi memang ya saya tidak tahu itu mungkin dokter yang bisa menjelaskan apalah begitu ya. Tapi untuk sampai kesat itu memang membutuhkan kesabaran. Gitu. Sebab ada bagian-bagian tertentu yang itu seperti mengelupas begitu ya. Itu kita dapati itu kalau ya duka naon bisa jadi ya. Gitu. Jadi itu lamun ieu tos selesai disangigirkeun ka dieu. Intinya seluruh tubuh itu harus benar-benar kabanjur ku cai jeung bersih. Jeung keuna ku bidara atau sabun. Itu harus seperti itu. Nah setelah selesai
Nah, sok aya bahasa kieu di lembur mah, Pak. Disampurnakeun cenah. Bahasana teh kitu. Selalu nyampurnakeun lebe biasana. Maka disampurnakeun ku lebe sagala rupa. Kalau sudah beres sudah selesai. Anduk mah di andukna ulah jiga urang nganukan awak sorangan gitu ya. Ditetel-tetel we gitu lah. Gitu. Setelah itu ditutup kembali dengan kain gotong. Itu. Jadi sekali lagi bukan mewudukan seperti dalam Bukhari ini, tapi mendahulukan anggota wudu, itu yang benar. Tapi sebelum itu tadi ya, seperti kita mau berwudu itu kan, kalau kita berhadas itu kan hadas besar ya, bagian-bagian hadas itu yang harus dibersihkan dulu, ya, kemudian anggota wudu, ya, setelah itu dibanjur, nepikan ka bersih. Dan yang harus kita catat adalah bahwa sampai nanti ada hadis palsu kan, sebab memang ngamandian jelema anu maot mah jarang nu resep. Sugan, saya mah resep mandian anu maot jarang. Itulah mengapa dijanjikan pahala besar bagi yang memandikan jenazah itu. Jadi nama ulang emut jari jipen, nama ngemut teh iya urang ge jaga bakal dikieukeun gitu. Nah, itu. Tah tos Pak gitu. Ngan punten Pak, punten pisan. Punten jawabannya. Ya. Ketika kita nguramasan itu benar-benar harus pokoknya bagian-bagian seperti kita mandi lah, bagaimana kita memperlakukan diri kita nih. Kita sampai bagian cepilna. Ngan tadi teh ulah nepi punten Pak. Ulah nepikeun ka kieu. Itu nggak boleh. Kalaupun mau ya halus saja gitu. Seperti kata siapa tadi? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasifatus Saja. Tapi sekali lagi kita cukup sebenarnya membersihkan apa yang keluar. Yang tidak keluar jangan dipaksakan keluar juga. Kan seperti orang punten BAB, nah orang kudu nyolokan bujur orang gitu, yang dubur kan nggak usah juga kan gitu. Yang keluar saja itu. Nah gitu, punten Pak atas nuhun. Gitu Pak harganya. Itu. Kantos ngalaman tacan Pak. Tacan. Ya nu kantos ngibakan saya itu. Kantos. Pak Aceng mah kantos, waktos. Kantos. Ngiringnya ngiringan mohon. Kantos Pak Kiki. Nuhun leres. Nah gitulah punten naon namina ngibakan. Nah nanti ini kain kafannya ada tidak ya? Ya mungkin nanti minggu depan kita coba untuk mengkafaninya. Jadi bagaimana cara mengkafani itu juga ada caranya juga. Jadi lain asal dibungkus gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya mah lagi dibungkus geus tunai. Memandikan pun sebenarnya mesti dibanjur yang beres sebenarnya. Nah, tapi kan Rasulullah ketika Zainab meninggal, putri beliau kan meninggal, Nabi masih hidup gitu. Itu menyuruh itu para perempuan untuk memandikannya dengan aturan yang dia kasih tahu, harus begini, harus begitu, dan artinya bahwa memandikan jenazah itu ada cara begitu. Jadi lain asal dibanjur gitu. Nah, dan memang lebih sopan mah pakai gayung sebenarnya, mah dibatan pakai selang mah sigan dendam gitu. Dan jangan lupa kalau di kita kan sering bagian-bagian tertentu sebelum dibungkus di kapasan helanya, bagian-bagian tertentu sebenarnya itu tidak merupakan sesuatu yang harus gitu. Cuma kadang-kadang untuk tadi memperlakukan mayat secara halus ya, bagian-bagian tertentu kita tempeli kapas. Ngan di urang masuk iya di ku minyak naon ada gitu teh. Air mata duyungnya. Disebutnya nyong-nyong naon. Leresnya nyong-nyong enggak? Nyong-nyong. Oh ya. Padahal tidak mesti juga harus minyak seperti itu. Minyak apapun sejauh tidak mengandung alkohol. Itu saja yang harus dihindari, tidak boleh mengandung alkohol. Numata kapur barus itu sebenarnya sudah cukup. Gitu. Jadi ingat ya, itu kapur barus itu produk
Sumatera. barang Indonesia anu zaman Nabi geus terkenal ya, kafur baru. Disebutnya kafur. Ya. Ini di sini disebutkan. Babu yuj'alul kafuro fi akhirih. Jadi memang kafur itu, kafur barus maksudnya itu diberikan di akhir. Bahkan di Arab Saudi itu di Jazirah Arab lah, di tanah Arab itu tidak dalam bentuk ini sekarang mah, tidak dalam bentuk non kafur gitu, tapi tos janten iya nu diasap itu Pak Hagi. Jadi tos disemprotkeun gitulah gitu. Jadi ya semacam ya aromaterapi gitulah itu, disemprotkeun gitu. Jadi sudah canggih lah. Kalau kita kan masih di ngegerusu lah itu riweuh memang. Nah kalau bisa ke depan mungkin kita juga berpikir, saya tidak tahu mungkin ada lah di kita juga yang seperti itu. Itu saja mungkin. Ada yang ditanyakan dulu nih sebelum, ya silakan. Pas mengangkat mayit, iya, itu bergerak kepalanya dulu atau kakinya dulu, Ustaz? Mengangkat? Iya, apakah sebelum mandi atau sesudah mandi? Oh iya, itu sebenarnya tidak ada aturan yang paling tidak ada aturan khusus bahwa ini harus kepala dulu. Berbarengan juga lebih bagus nggak? Mata komando oleh hiji dua dulu, gitulah. Jadi tidak mesti harus kepala dulu atau kaki dulu. Ya. Sebab begini, ada mayit, iya kan tubuh manusia, tubuh mayit itu kan beda-beda kan. Aya nu alit, aya nu ageng, aya nu pondok, aya nu panjang. Itu jangan disamakan juga, cukup kutiluan, keopatan. Lamun misalnya panjang kan bisa lah. Sebab saya sering melihat kasihan itu jenazah itu kadang-kadang sok melendoy gitu ke bagian manana karena teka sanggah. Itulah mengapa cukupnya mungkin 4 orang ya. 4 orang cekapnya. Cekap. Sebab berat juga itu kalau mayit itu. Tahu, mana genepan itu. Mual insyaallah. Dah urang mau kumamal-amalan. Kumamal-amalan. Itu mungkin insya Allah pekan depan saya minta kain kafannya disiapkan ya. Nah itu modelnya mau orang langsung atau apa silakan. Tapi kudu aya nu dibungkus. Ayo kain kafan aya tapi teu nu dibungkus kumaha gitu ya. Jadi nanti harus ada. Nanti kita praktekkan. Ya? Ya tidak. Ya nggak usah juga lah ya. Kabayang lamun panang buligiran ini. Ya, jadi nanti kita praktekkan ya mulai dari memandikan nanti sampai mengkafan. Memandikan sudahlah tadi, mengkafani lah. Oh boneka aja boneka. Iya kalau ada silahkan Pak Tata, silahkan di. Ya. Mungkin ya boleh menekin juga. Ya, boleh. Ya. Kalau saya dulu prakteknya ya orang yang hidup saja. Itu. Saya tidak akan serahkan saya serahkan dulu ini karena belum tamat. Nanti kalau sudah selesai, karena ini juga yang penguburannya belum saya ketik juga begitu. Jadi kalau sudah selesai nanti saya serahkan juga. Jadi tadi Pak Hadi ya apa namanya? Iya mengangkat itu tidak ada aturan harus bagian mana. Babarengan lah gitu. Ada lagi silakan. Ya Pak Slamet. Menyiram itu apakah yang bagian kanan dulu terus dibalikkan kanan juga atau yang depan dulu gitu? Depan belakang dulu. Oh iya, itu teknis. Bisa bebas ya. Cuma umumnya itu adalah bagian depan dulu. Jadi bagian depan dulu sampai beres, bagian belakang. Itu umumnya seperti itu. Ya. Cukup ya, itu saja dulu. Mudah-mudahan pekan depan kita dipertemukan Allah kembali dan kita praktek mengkafani sekaligus nanti praktek menyolatkan dan nanti bagaimana juga di kuburan. Sebab ada banyak hal yang juga kita harus tahu. Sebab kita kalau di kuburan teh sok loba nu dariuk.
Itu kan kalau di kuburan tuh banyak yang duduk gitu, malah ngadiukan makam oke, itu padahal nggak boleh juga. Itulah mengapa Nabi itu nyuruh ayo berdiri. Nabi pidato menyampaikan sesuatu, terus selesai. Termasuk ke bacaan sholatnya. Nah itu. Sebab orang sok hilap bacaan sholatnya, sebab belajar mau itu. Jadi itu apal itu pokok. Nah, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.